Segurat angin partikel yang nyaris tak teramati meluncur keluar dari celah ujung pedang, lalu menghilang ke lapisan dimensi yang lebih dalam. Seluruh dunia pun menjadi kacau. Cahaya dan bayangan terdistorsi dengan cepat, seakan-akan dunia ini bisa runtuh kapan saja. Ini adalah sebuah wilayah yang diciptakan oleh Adam. Namun jelas, ia tidak memiliki kemampuan untuk membangun sebuah dunia yang utuh. Itu adalah wilayah para dewa, sehingga sangat mudah untuk runtuh. Ling menatap ke arah itu, lalu bertanya kepada Zhang Yi, "Mau mengejar?" "Tentu saja. Tapi kita harus menyisakan sebagian kekuatan tempur. Kita tidak ingin mati di sini." "Sejak kapan kau begitu mudah dibunuh?" Nada suara Ling justru mengandung sedikit canda. Sisi kemanusiaannya semakin terlihat jelas. Zhang Yi mengangkat bahu. Ia memang tidak semudah itu untuk dibunuh, bahkan jika lawannya adalah eksistensi tingkat ratu seperti Adam. Lagi pula, dengan memiliki jarum detik waktu ditambah wilayah tanpa wujud, dua kemampuan tingkat bak, kemampuan kaburnya mungkin tak ada yang bisa menandingi. Bahkan jika bertemu dengan Bai Longzi, selama ia berkonsentrasi dan menghindar 5 detik lebih awal, ia tetap bisa meloloskan diri. Ling menggenggam pedangnya dan langsung mengejar. Di sekitar Zhang Yi dan yang lainnya, cahaya dan bayangan dunia berubah cepat seperti televisi tua yang rusak. Terdistorsi, berusaha keras mempertahankan bentuknya, namun tak lama kemudian tetap jatuh ke dalam kehancuran. Struktur tanah yang tersusun dari balok-balok hitam dan putih runtuh, dan di bawah kaki mereka ternyata terbentang dunia kehampaan yang sangat luas. Zhang Yi sangat akrab dengan aura semacam itu. Fondasi dunia adalah alam sunyi. Bahkan alam semesta permukaan pun dibangun di atas alam sunyi. Tempat ini tidak asing baginya. Dengan jubah mandi Taesu, ia melindungi semua orang dan menunggu Ling kembali dengan tenang. Pada saat yang sama, ia memusatkan perhatian untuk merasakan perubahan seluruh ruang. Berusaha menemukan lipatan pada lapisan ruang, yakni pintu keluar dari dunia wilayah dua kutub. Beberapa saat kemudian, Ling kembali. "Dia lolos?" tanya Zhang Yi. "Untuk menemukannya, kita harus menghapus tempat ini sepenuhnya. Itu berarti membalikkan seluruh ruang dan waktu di sini." Ling menyarungkan pedangnya, tatapannya tenang. "Kanvas ruang ini tidak akan mampu menahannya, dan energiku juga tidak akan cukup." Zhang Yi merasa sedikit menyesal. Demi meningkatkan Ling ke tingkat ratu, ia telah mengeluarkan sepertiga sumber daya yang diberikan Xiaowa kepadanya. Energi sebesar itu ternyata hanya cukup untuk menopang peningkatan kekuatannya sampai tingkat ratu. Benar saja, hanya kekuatan ether yang paling kuat. Ling menoleh ke arahnya. Sudut bibirnya terangkat membentuk lengkungan ejekan yang familiar. "Lagi pula, bukankah kau berniat mengosongkan tempat ini? Kalau seluruh dunia ini ikut kau ledakkan, semua sumber daya itu juga akan ikut hancur." Terlalu merugi. Zhang Yi tertegun sejenak, lalu tertawa. Ada benarnya juga. Wilayah dua kutub pun terurai. Warna-warna kembali mengalir sedikit demi sedikit, dan mereka kembali berdiri di atas pasir kuning di tepi menara Tiantong. Aura Adam telah menghilang, hanya menyisakan jejak wilayah yang terpotong oleh tebasan Ling, yang masih perlahan memulihkan diri. Dia kabur? Di sekeliling mereka sudah tak lagi terasa aura Adam. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi tandingan Ling? "Bos, kita cepat pergi saja." "Rasanya terlalu berbahaya di sini. Ini kan wilayah mereka," ujar Xu Pangzi dengan gugup. "Pergi?" Zhang Yi terkekeh dingin 2 kali, sorot matanya tajam. "Tadi waktu aku mau pergi, mereka tidak mengizinkan. Sekarang suruh aku pergi. Sudah terlambat." Ia menoleh ke arah menara Tiantong di kejauhan. "Kita kembali. Kita jarah habis wilayahnya." "Sekali bergerak jangan setengah-setengah. Karena sudah benar-benar menyinggung mereka. Sekalian saja lakukan sampai tuntas." Selanjutnya adalah bagian yang paling dikuasai Zhang Yi, menjarah. Wajah Paman Yu dan Xu Pangzi langsung dipenuhi ekspresi kegembiraan. Sudah lama mengikuti Zhang Yi, bagian yang paling mereka sukai memang mengumpulkan sumber daya. Lagi pula Xiaowa juga pernah mengatakan bahwa hampir semua sumber daya berharga di seluruh Mars sebagian besar terkonsentrasi di tangan Adam.
Selama bertahun-tahun, ia melakukan eksperimen pengaktifan makhluk mekanis, sementara dunia dalam Mars sunyi seperti kematian. Kemungkinan besar sumber daya itu belum digunakan. Ini benar-benar harta karun besar. Rombongan itu dengan penuh semangat langsung menyerbu Menara Tiantong. Bagian atas menara terdiri dari lapisan-lapisan dunia ruang yang berbeda, di dalamnya tersimpan berbagai produk teknologi peradaban penjara pasir. Tempat ini adalah pusat komando, pusat energi, sekaligus pusat penelitian. Kali ini Zhang Yi membuka gerbang dimensi dan secara terbuka menyerap semua yang dilihatnya. Sementara itu, di tempat yang jauh, Xiaowa yang dipukul Ling hingga porak-poranda muncul dengan tubuh penuh luka. Di balik kulitnya terlihat struktur yang aneh. Bukan logam, bukan pula sel daging dan darah, melainkan modul-modul aneh yang terbentuk dari partikel hitam dan putih. Di dunia dalam Mars, seharusnya ia tidak bisa mati, karena ia tidak memiliki konsep roh. Ia lebih seperti otak utama yang terbentuk dari kumpulan kesadaran, tak terhitung makhluk mekanis. Namun sialnya, ia bertemu Ling, ksatria pedang, yang memiliki kemampuan mengembalikan segala sesuatu ke asalnya. Adam seakan merasakan sesuatu. Ia menoleh tajam ke arah Menara Tiantong di kejauhan, dan dari tenggorokannya terdengar suara penuh amarah. "Mah, Nusia, bumi, aku pasti tidak akan melepaskan kalian." Dengan Ling yang untuk sementara menekan wilayah, serta Xiaowa yang membuka akses, zona terlarang terakhir di dalam Menara Tiantong dibuka satu persatu. Basis data terdalam, gudang energi, gudang komponen, semuanya ditelan oleh alam sunyi. Sejumlah besar rencana tak lengkap yang melibatkan gerbang bintang, wadah roh, dan teknologi anti-epok dengan santai dicadangkan oleh Yang Xingxin dan Lukeran untuk dibongkar perlahan setelah kembali nanti. Setelah inti menara hanya menyisakan struktur minimum untuk mempertahankan keberadaan Xiaowa dan kerajaan mekanis, Zhang Yi akhirnya menghentikan tindakannya dengan puas. "Baiklah, kita segera pergi. Mars tidak boleh ditinggali terlalu lama. Kalau orang itu pulih dan datang mencari masalah, bisa gawat. Meskipun Ling ada di sini untuk berjaga, bagaimanapun Mars adalah wilayah mereka." Zhang Yi sudah sangat puas dengan hasil rampasannya dan tidak perlu mengambil risiko tambahan. Semua orang pulang dengan muatan penuh, hanya Freeman yang masih terlihat murung. Dan semua itu sebenarnya diperhatikan oleh Zhang Yi. Karena itu, sebelum pergi, ia berhenti sejenak di depan sebuah teater tertutup. Itulah tempat sang diva kematian gugur. Ia mengangkat tangan dan menarik panggung mekanis, serta kerangka sisa-sisa pesta dansa kematian dari alam sunyi, lalu menempatkannya kembali di tengah teater. Tubuh baja itu memancarkan kilau perak yang dingin dan anggun. Modul orkestra dan rombongan tari yang telah hancur tergeletak sunyi di sekelilingnya. Cahaya dari bintang buatan yang tergantung tinggi tiba-tiba terhenti sesaat. Seberkas cahaya putih yang sangat tipis turun dari langit-langit, tepat menyinari tubuh mekanis sang diva kematian. Di dalam berkas cahaya itu, perlahan muncul sosok perempuan, setengah transparan, berpostur anggun, berwajah lembut, persis seperti nama yang selalu dirindukan Freeman. Dan berkali-kali ia sebutkan. Yang muncul di hadapan semua orang adalah Nasiki. Freeman berdiri di pintu teater, seluruh tubuhnya membeku di tempat. Wajah layarnya dipenuhi bintik-bintik statis yang berkedip tanpa henti, seolah seluruh sistem cache-nya kacau balau. "Nasiki!" Suaranya serak, tubuh mekanis sang diva kematian perlahan mengangkat kepala. Proyeksi entitas rohani itu bertumpang tindih dengannya. Cahaya pertempuran yang dingin dan keras di matanya sedikit demi sedikit memudar, digantikan oleh kilau lembut penuh kejutan. "Lukas." Ia memanggilnya dengan suara pelan. Celah di antara dua zaman terbelah oleh satu panggilan itu. "Maafkan aku, mereka telah menggunakan diriku untuk melakukan banyak hal." Suara Nasiki bergema di dalam teater. "Namun aku selalu mengingat janji di antara kita." Freeman melangkah sangat perlahan. Setiap langkah seolah mengerahkan seluruh tenaga di tubuhnya. "Aku menemukanmu." Ia mengangkat tangan, ujung jarinya gemetar. "Aku bilang akan datang, hanya terlambat, sedikit." Nasiki menunduk, memandang telapak tangannya yang setengah transparan, lalu menatap ke arah benda langit buatan di Cakrawala. Sekilas rasa tak berdaya melintas di matanya.
Sekarang aku hanyalah sisa kehendak yang terperangkap di sana. Aku tak bisa pergi dari sini lagi. Freeman terdiam lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum itu membawa kecerobohan masa muda, serta kelegaan setelah lebih dari 20 tahun kesepian panjang sebagai makhluk kehidupan mekanis. Kalau begitu, aku juga tidak akan pergi. Di sini aku masih bisa membantu mereka membersihkan sampah, memperbaiki barang-barang, dan menemanimu berbicara. Urusan di luar sana, biarkan anak-anak kecil itu yang memikirkannya. Ia menoleh melirik Zhang Yi. Di wajah layarnya muncul sebuah emotikon wajah tersenyum besar. Kalian bukannya sangat kekurangan sumber daya? Ambil saja semuanya, jangan disia-siakan. Aku tidak akan kembali. Ia memandang istrinya dengan lembut. Di mana ada dirinya, disitulah kampung halamanku. Nasiki mengulurkan tangan, menembus dada logamnya, seperti membelai, sekaligus memastikan. Kau akan sangat menderita. Dulu aku juga cukup tahan lembur. Freeman mengangkat bahu. Sekarang tubuhku malah lebih tahan banting. Di luar teater, Xiawa diam-diam menyaksikan pemandangan itu, lalu mengangguk pelan. Zhang Yi tidak mengatakan apapun untuk membujuk. Ia tahu, janji seperti ini terkadang lebih sulit digoyahkan daripada hukum alam semesta. Terlebih lagi, bumi saat ini sudah sepenuhnya berbeda dari tempat yang dikenal Elon Freeman. Lebih dari 20 tahun lalu, saat ia berangkat menuju Mars, ia sebenarnya sudah meninggalkan semua itu. Kalau begitu, semoga kalian berdua rukun di tempat terkutuk ini sampai ratusan juta tahun. Ujar Zhang Yi sambil mengangkat tangan dan melambaikannya santai pada Freeman. Kalau sempat, kirimkan sedikit data teknis lewat jarak jauh untukku. Pergi sana, jangan ganggu dunia berdua kami. Freeman mengomel, tetapi suaranya penuh tawa. Ingat, hidup yang baik, bocah. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Xiawa. Bolehkah aku menitipkan mereka padamu? Ia khawatir setelah Adam kembali, ia akan membalas dendam kepada mereka. Dan cara terbaik untuk melindungi mereka adalah dengan membiarkan mereka bergabung ke dalam kerajaan mekanis Xiawa. Sebagai entitas super cerdas, kekuatan Xiawa tidak lebih lemah daripada Adam. Jika tidak, ia tak mungkin memperoleh sebidang tanah suci di Menara Tiantong. Xiawa mengangguk. Tentu saja boleh. Selama mereka adalah orang-orang yang mencintai perdamaian, kerajaanku selalu terbuka. Zhang Yi dan yang lainnya memandang pasangan suami istri yang akhirnya bertemu kembali setelah lama berpisah. Perpisahan panjang ini bukan sekadar lebih dari 20 tahun. Bagi Nasiki, mungkin itu adalah 10 juta tahun, bahkan 100 juta tahun. Kini mereka semua telah meninggalkan tubuh jasmani dan hidup sebagai makhluk kehidupan mekanis. Cinta platonis semacam ini membuat orang menghela napas panjang. Sampai jumpa, kami pergi dulu. Zhang Yi dan yang lainnya berpamitan kepada Freeman. Gerbang dimensi kembali terbuka. Zhang Yi berdiri di depan portal, menoleh ke belakang, memandang langit kekuningan, serta benda langit buatan yang berkelip tak menentu. Jubah Taixu menyatu di permukaan tubuhnya, menjadi lapisan cahaya tipis yang nyaris tak terlihat. Di kedalaman dunia bawah tersimpan penuh warisan dunia dalam Mars. Ling berdiri diam di belakangnya dalam tubuh manusianya. Xiawa memandang dari hutan di kejauhan. Sosok Freeman dan Nasiki menyatu dalam cahaya dan bayangan teater. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada tempat misterius ini. Mereka melangkah keluar, gerbang ruang dunia dalam tertutup di belakang mereka. Dunia dalam Mars kembali sunyi. Hanya angin dan pasir berbisik di atas reruntuhan, serta jauh di kedalaman benda langit itu, eksperimen kuno yang belum selesai, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, masih menunggu untuk kembali diketuk suatu hari nanti. Pada detik meninggalkan dunia dalam Mars, hati Zhang Yi sebenarnya terasa ringan. Baik cincin jalan surgawi, bola tanpa batas, sang diva kematian, maupun Adam. Semua rintangan yang menghadang mereka telah berhasil diatasi satu persatu. Kedalaman dunia bawah dipenuhi warisan Mars. Tubuh manusia Ling kembali ke sudut aman ruang asing. Berkat Xiawa masih bergema di dunia terisolasi di Menara Tiantong. Ia semula mengira dirinya akhirnya bisa bernapas lega.
Namun pada detik berikutnya, setelah keluar dari dunia dalam, terminal komunikasinya langsung dibanjiri arus informasi. Satu demi satu pesan muncul seperti gila, membentuk aliran data yang bergulir cepat di sisi helm taktisnya, seolah ada sesuatu yang sangat mendesak telah terjadi. Apa-apaan ini? Itu bukan sekadar pemberitahuan pesan belum dibaca, melainkan hamparan penuh tanda peringatan merah yang muncul serentak dari berbagai saluran. Sinyal permintaan tolong dari tim eksplorasi Mars, pemberitahuan darurat Dewan Persatuan Bumi, ringkasan laporan perang dari militer Huaxu. Houtu dan Zhu Zeng hampir bergantian membombardirnya. Notifikasi pesan melonjak liar, seakan hendak membakar layar terminalnya. Alis Zhang Yi berkerut. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Dunia dalam Mars adalah ruang yang terisolasi dari dunia luar, sehingga sinyal eksternal tidak bisa masuk. Zhang Yi ingat, ia berada di dunia dalam sekitar 2 bulan. Sejak ia berangkat menuju Mars, baru sekitar 3 bulan lebih. Mungkinkah dalam waktu sesingkat itu, sesuatu telah terjadi di pihak bumi? Jangan-jangan Houtu dan yang lain benar-benar tidak berguna. Begitu aku pergi, mereka tidak bisa hidup? Zhang Yi berkata dengan kesal. Jika segala hal harus ia tangani sendiri, lalu untuk apa orang-orang di 6 kawasan besar itu ada? Ia mengangkat tangan dan melambaikannya. Wilayah tanpa wujud sedikit mengembang, memaksa seluruh saluran komunikasi tersusun dan terklasifikasi, lalu dibentangkan menurut garis waktu. Pada detik berikutnya, ia melihat penanda waktu dingin itu. Sejak mereka memasuki dunia dalam hingga sekarang, waktu di dunia luar telah berlalu selama 2 tahun dan 37 hari. Pupil Zhang Yi mendadak menyusut. 2 tahun dan 37 hari. Apa mungkin peralatanku rusak? Dengan wajah tercengang, ia menoleh kepada Lukeran dan yang lainnya. Coba semua periksa perangkat di tubuh kalian. Waktuku di sini sepertinya bermasalah. Mendengar itu, semua orang segera memeriksa sistem pencatat waktu pada perangkat pintar masing-masing. Tidak aneh, sistem pintarku menunjukkan kita berada di dunia dalam selama 52 hari. Aku juga, Zhang Yi gege. Ada apa? Apa yang tidak beres? Lukeran dan yang lainnya memandang Zhang Yi dengan bingung. Tiba-tiba, suara yang sin-sin terdengar. Tidak beres. Sepertinya kita terjebak dalam arus kekacauan waktu. Yang sin-sin memperlihatkan kepada semua orang pesan yang ia terima. Ternyata ada beberapa orang yang tidak dapat menghubungi Zhang Yi, sehingga mereka juga mengirimkan pesan kepada Yang Sin-sin. Bagaimanapun, dalam komunikasi eksternal kota Tianhai, yang terutama bertanggung jawab adalah Zhang Yi dan Yang Sin-sin. Ia memproyeksikan pesan-pesan itu dan menampilkannya kepada semua orang. Di atasnya tercatat dengan sangat jelas waktu pengiriman informasi tersebut. Berdasarkan titik waktu yang tertera, memang benar, saat ini sudah tahun 2058 menurut kalender bintang bumi. Artinya, 2 bulan singkat yang mereka habiskan di dunia dalam, di dunia luar, ternyata telah berlalu 2 tahun. Bagaimana mungkin? Paman Yu bergumam, 2 tahun dunia luar sudah berlalu 2 tahun lamanya? Ini terlalu sulit dipercaya. Tanpa sebab yang jelas, 2 tahun waktu begitu saja menghilang. Di dalam hati semua orang muncul rasa kebingungan yang tak terjelaskan, serta sedikit ketegangan. Selama 2 tahun mereka pergi, informasi dari bintang bumi sama sekali tidak bisa masuk ke dunia dalam. Di sana mungkin mereka telah dianggap mati. Entah bintang bumi telah berubah menjadi seperti apa sekarang. Zhang Yi menundukkan kelopak matanya, namun ia memahami mengapa semua ini bisa terjadi. Waktu adalah dimensi keempat, terbentuk dari pergerakan dunia 3 dimensi. Karena itu, di ruang yang berbeda, laju aliran waktu bisa saja tidak sama. Seperti ruang asing milikku, ini bukan hal yang aneh. Di Menara Tiantong dan di dunia dalam, waktu yang mereka rasakan hanya 2 bulan singkat. Namun dunia luar telah melewati 2 tahun penuh. Perbedaan waktu itu terasa seperti hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala. Zhang Yi terdiam selama 2 detik, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Jika orang-orang dari peradaban kuno itu menyadari kita menghilang, mereka pasti akan mengira kita telah binasa di alam semesta.
Kalau begitu, apa yang akan mereka lakukan bahkan tak perlu dipikirkan lagi. Kakak Zhang Yi. Suara yang Xin terdengar agak dingin. Jelas bahwa kejadian ini juga memberi dampak padanya. Tadi di Menara Tiantong, penghalang ruang mengisolasi gangguan dari luar, semua komunikasi tertunda. Kalau bukan karena sinkronisasi sesaat ketika kita keluar, mungkin akan tertunda lebih lama lagi. Lukeran dengan cepat membuka kalender bintang bumi, jarinya menyapu udara dengan gesit, menghitung rasio perbedaan waktu secara rinci. Wajahnya pun ikut berubah. Laju waktu di dunia dalam kira-kira kurang dari 1/10 dunia luar. Ia menggertakkan giginya. Seharusnya kita keluar secara berkala untuk sinkronisasi. Sayangnya saat itu kita terus bertempur maju, tidak bisa berhenti. Sekarang membicarakan itu sudah tidak ada gunanya. Perjalanan ini memberi kita hasil yang sangat besar, jadi tidak perlu menyesal. Hanya saja, aku agak khawatir dengan keadaan di bintang bumi, khususnya di negara Huaxu. Zhang Yi mengangkat tangan. Lihat dulu informasi apa saja yang mereka kirimkan. Ia membuka saluran laporan pertempuran dengan prioritas tertinggi. Gambar Houtu muncul dari terminal dan diproyeksikan di hadapan semua orang. Perempuan yang biasanya tenang hingga nyaris keras itu, kini matanya dipenuhi urat merah pekat. Rambutnya diikat sangat kencang. Seluruh dirinya tampak seperti telah berjaga entah berapa siang dan malam tanpa henti. Ia berbicara singkat dan padat, dengan cepat merangkum kejadian 2 tahun menjadi ringkasan beberapa menit. Sejak tahun pertama setelah Zhang Yi dan yang lain meninggalkan bintang bumi, negara Huaxu masih mempertahankan keseimbangan yang rapuh. Garis pertahanan di perbatasan besar terkadang mengencang, terkadang melonggar. Mereka mengingat pesan Zhang Yi, bertahan hidup dengan sabar, mempertahankan garis pertahanan sendiri, tidak melangkah maju satu langkah pun, berusaha sebisa mungkin menghindari konflik dengan peradaban kuno. Namun seiring waktu berlalu, peradaban kuno yang bersembunyi di sekitar negara Huaxu akhirnya tak mampu lagi menahan diri dan mulai melancarkan serangan percobaan. Awalnya hanya tekanan pasukan reguler dalam skala kecil, lalu serangan pemenggalan yang berulang kali membawa sisa gelombang hukum. Yang menghilang adalah satu demi satu tim elit yang dikirim ke wilayah pinggiran negara Huaxu untuk menyelidiki anomali. Yang diserang adalah kota-kota kecil yang semula dijadikan pos pengamatan garis depan. Ketika Houtu menyebutkan korban sipil, suaranya ditekan sangat rendah, tetapi tak mampu menahan niat membunuh yang dingin dan menusuk di antara kata-katanya. Mereka tidak berani menekan habis-habisan sekaligus. Houtu berkata dingin dalam laporan pertempuran itu, namun hanya dengan uji coba seperti ini saja. Tepi wilayah kami sudah mulai menyusut, terpaksa menyerahkan beberapa sabuk sumber daya. Sekarang semua orang bertanya, kemana Kaos pergi? Kaos, apa yang sebenarnya kalian alami? Kapan kalian bisa kembali? Negara Huaxu sekarang membutuhkan kekuatanmu. Tolong segera balas pesanku. Zhang Yi, pihak militer juga mengirimkan surat perintah penugasan. Gambar Zhu Zeng kemudian muncul. Tubuhnya menyusut jauh lebih kurus. Di belakangnya terpampang daftar korban perang yang padat. Jika kau menerima pesan ini, mohon segera kembali ke bintang bumi dan bentuk garis pertahanan baru. Zhang Yi baru menonton 2 pesan video, tetapi di kotak suratnya, jumlah email sudah 999 lebih. Bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari beberapa kenalan luar negeri. Tampaknya kabar hilangnya mereka telah menyebar ke seluruh dunia. Setelah menonton pesan dari Houtu dan Zhu Zeng, jari Zhang Yi terhenti sejenak di udara. 2 bulan baginya hanyalah waktu untuk berputar di dunia dalam dan menjarah Menara Tiantong sekali lagi. Namun 2 tahun bagi seluruh bintang bumi dan negara Huaxu sudah cukup untuk mengubah terlalu banyak hal. Domain tanpa wujud otomatis menguncup. Armor Dewa Iblis Pengakhir terpasang dengan tenang di tubuhnya. Jubah Taishu menekan emosi terdalamnya kembali ke dasar hati. Ia jarang menunjukkan ekspresi seperti ini. Di matanya bukan lagi kegilaan atau ketenangan medan perang, melainkan keteguhan yang ditekan hingga batas ekstrem. Sinyal dari tim eksplorasi Mars juga berkedip. Yang Xin mendongak, pandangannya menyapu deretan tanda merah lainnya. Lokasinya di dekat pangkalan proyeksi orbit rendah Mars.
Semua orang terdiam. Mereka terjebak dalam keheningan yang sangat canggung. Saat datang, mereka membawa banyak tenaga profesional, termasuk ahli geologi, ahli pertambangan, kosmolog, dan sebagainya. Orang-orang itu mereka tinggalkan di luar, meskipun telah dibangun pangkalan Mars yang cukup untuk menopang kehidupan mereka. Namun hidup di alam semesta selama 2 tahun lamanya tentu bukan hal yang mudah ditanggung. Kumpulkan dulu orang-orang di sini. Zhang Yi berkata tenang. Di luar sudah kacau seperti ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus bertahan di Mars. Dengan satu pikiran ringan dari Zhang Yi, celah dunia bawah terkoyak di langit dekat, membuka sebuah retakan. Tubuh kapal yang ramping meluncur keluar dengan anggun, bagaikan paus perak yang kembali ke kenyataan. Kapal Dreamer muncul di hadapan semua orang. Lampu jembatan kapal menyala satu persatu. Otak utama cerdas terbangun dari tidur dan secara aktif menyelesaikan sinkronisasi dengan jejak spiritual Zhang Yi. Koordinat target terkunci. Suara notifikasi di dalam kapal terdengar di telinga setiap orang. Pangkalan planet sementara tim eksplorasi Mars. Kapal Dreamer bergoyang ringan, mesin lompatan mengumpulkan daya. Pada detik berikutnya ia menghilang dari tempatnya, dan ketika muncul kembali, sudah melayang stabil di atas hamparan gurun merah dekat khatulistiwa Mars. Di sana, yang semula hanyalah hamparan tanah batuan, mati berwarna abu-abu jingga. Kini telah bertambah sebuah struktur buatan manusia yang membentang hingga puluhan kilometer persegi. Itulah pangkalan planet sementara yang dahulu dirancang sendiri oleh Zhang Yi dan dibangun bersama oleh semua orang. Dari kejauhan, pangkalan itu tampak seperti sekuntum bunga baja yang jatuh di atas padang tandus. Kelopaknya adalah modul-modul logam dan menara energi yang tersusun bertingkat tidak beraturan. Sementara di bagian tengah berdiri sebuah platform pengeboran sumur dalam, seperti jarum raksasa yang menusuk kerak Mars. Di sekelilingnya tersebar area kerja penambangan urat mineral yang tertata rapi dan seragam. Hanya saja saat ini, warna bunga baja itu telah jauh meredup. Dinding luarnya terkikis angin dan pasir hingga tampak belang-belang. Beberapa rangka konstruksi sementara bahkan telah dipenuhi karat dan debu. Perisai energi masih ada, tetapi ketebalan tirai cahayanya jelas diturunkan hingga tingkat paling rendah. Tampaknya demi menghemat cadangan energi yang tinggal sedikit dan menyedihkan. Ketika bayangan Dreamer turun menutupi langit, seluruh pangkalan terlihat bergetar sekali dengan jelas oleh mata telanjang. Detik berikutnya, gerbang pangkalan terbuka lebar. Sekelompok peneliti dan insinyur yang mengenakan pakaian antariksa kompresi berhamburan keluar dari dalam. Banyak di antara mereka berjanggut tak terurus, lingkar mata menghitam, wajah menguning pucat, dan tubuh mereka tampak menyusut satu lingkar ukuran hanya dalam 2 tahun. Beberapa peneliti yang dulu masih terbilang muda, kini pelipisnya telah samar memutih. Jelas sekali, dalam 2 tahun Zhang Yi dan yang lainnya menghilang, para profesional ini hidup dalam kecemasan yang luar biasa, karena energi dan makanan di pangkalan terbatas. Jika sesuatu terjadi pada Zhang Yi, mereka hanya bisa menunggu mati. Melihat Zhang Yi melangkah keluar dari palka, mereka sempat terpaku sesaat. Lalu, seolah-olah sebuah garis pertahanan psikologis tiba-tiba runtuh. Yang mulia, Kapten Zhang, Zhang Yi, kau adalah dewaku. Sekelompok ahli dan cendekiawan yang biasanya setertib buku teks, dalam sekejap berubah menjadi para pengungsi yang menangis sambil menerjang ke depan. Ada yang berlari sambil mengisap hidung. Ada yang tersandung di tengah jalan dan jatuh tersungkur dengan suara keras, lalu bangkit kembali dan terus berlari ke arah ini. Ada pula yang mengomel tanpa henti, tetapi yang dimaki justru, bocah sialan, kau masih ingat pulang juga? Dan, kupikir kau sudah mati di Mars. Zhang Yi menggaruk hidungnya dengan canggung. Dimaki sambil ditangisi seperti itu pun, ia tak punya wajah untuk membantah. Bagaimanapun, dalam hal ini memang kesalahannya, meskipun bukan atas kehendaknya sendiri. Tetapi meninggalkan sekelompok orang di Mars yang tandus selama 2 tahun lamanya, wajar saja jika mereka hampir runtuh. Kalian ini? Zhang Yi dikerubungi hingga tak bisa bergerak. Ia hanya bisa tersenyum pahit sambil merentangkan kedua tangannya, membiarkan sekelompok ilmuwan menepuk-nepuk zirahnya seperti orang gila. Aku cuma pergi 2 bulan.
Kenapa kalian jadi seperti sudah 10 tahun? 2 bulan? 2 bulan apanya? Kami ini melewati 2 tahun penuh ketakutan dan kecemasan. Seseorang langsung terisak. Kau tahu bagaimana rasanya makan pasta nutrisi selama 2 tahun di Mars? Setiap kali aku memejamkan mata, yang tercium hanya bau benda itu. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Seorang ahli nutrisi lain berwajah kelabu seperti orang mati. Sekarang setiap mencium aroma sedap pun, aku refleks mengira itu cuma halusinasi. Pasta nutrisi berprotein tinggi itu tentu saja berbahan dasar kecoak pilihan. Demi bisa bertahan lama di luar angkasa, makanan yang ditinggalkan Zhang Xi untuk mereka semuanya berbentuk kompresi. Kapsul nutrisi sintetis. Cukup makan beberapa butir saja sudah kenyang. Namun terus-menerus makan kapsul dan pasta nutrisi benar-benar bisa membuat orang ingin muntah. Lu Keran menahan tawa hingga bahunya bergetar hebat. Sementara yang Sin diam-diam melirik struktur pangkalan di belakang mereka. Perhatiannya sudah tertuju pada fasilitas-fasilitas baru yang dibangun. Sepertinya, katanya pelan, kalian juga tidak bermalas-malasan. Bermalas-malasan? Seorang peneliti pemimpin membelalakkan mata. Kalau kami bermalas-malasan, lebih baik langsung berbaring di dalam kabin nutrisi dan menunggu mati saja. Ia menarik napas dalam, memulihkan kembali sikap profesionalnya, lalu menunjuk ke arah struktur bercahaya logam yang tersusun melingkar di kejauhan. Sesuai rencana penambangan yang kau tinggalkan sebelumnya, kami membuka 300 jalur urat tambang utama lebih dulu. Awalnya hanya berniat melakukan eksplorasi dasar, tetapi begitu digali, ternyata kandungan logam di bawah sana jauh lebih tinggi dari perkiraan. Pada tahun pertama setelah kau pergi, dengan bantuan tim rekayasa makhluk mekanis, kami memperluas seluruh area tambang menjadi satu sabuk pertambangan utuh. Kapten tim konstruksi yang bertanggung jawab atas pembangunan menyambung, tahun kedua tim eksplorasi hampir gila karena benar-benar tak ada lagi yang bisa dikerjakan. Jadi kami langsung memulai proses peleburan. Zhang Yi memandang ke arah yang mereka tunjuk. Di luar pangkalan planet, padang tandus yang semula monoton kini telah dibuka menjadi lingkaran-lingkaran kawah raksasa. Setiap tepi kawah diperkuat dengan cincin pelindung logam. Sementara bagian dalamnya telah dilubangi menjadi lorong-lorong tambang dan struktur penyangga yang stabil. Di tepi-tepi tambang itu, bertumpuk gunung-gunung biji seperti perbukitan. Batu-batu yang semula kelabu kini memancarkan kilau logam aneh di bawah cahaya. Lebih keluar lagi, terbentang satu kawasan peleburan khusus yang dibangun dengan bantuan makhluk mekanis. Itu seperti versi sederhana dari sebuah kota industri. Menara-menara tungku besar berdiri seperti batang-batang pohon logam. Tubuh menara dipenuhi titik kendali suhu dan jalur energi. Dengungan rendah dari dalamnya menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi energi yang tegang, mereka tak pernah benar-benar berhenti beroperasi. Di jalur rel pengangkut udara, kendaraan-kendaraan yang dikemudikan makhluk mekanis bergerak perlahan, mengirim batangan logam yang telah dimurnikan secara awal dari mulut tungku menuju area penyimpanan. Makhluk mekanis dari suku Changyuan, terutama robot tipe rekayasa, telah berkembang ke tingkat yang sangat maju dalam bidang ini. Dengan memanfaatkan bahan setempat, dalam 2 tahun mereka membangun satu demi satu rantai industri modern dengan sangat mudah. Di area penyimpanan, tersusun rapi batangan logam besar berbentuk teratur. Ada baja kemurnian tinggi berwarna putih keperakan. Permukaannya halus dengan tekstur rapat. Berdasarkan data pemindaian, kekerasan dan ketangguhannya telah mencapai standar industri militer tingkat tertinggi di bumi. Ada pula paduan tembaga khusus berwarna merah, keemasan pucat, dicampur sedikit unsur logam langka. Daya hantar listrik dan ketahanan korosinya jauh melampaui tembaga biasa, menjadi material inti penting untuk membuat sirkuit energi kapal antariksa dan instrumen presisi tinggi. Ada juga kubus-kubus emas yang memantulkan cahaya lembut. Setiap blok setinggi lebih dari separuh tubuh manusia, beratnya mencengangkan, dan permukaannya terukir nomor pangkalan Mars serta tanggal pemurnian. Perak dicetak menjadi dinding-dinding logam kecil, tertanam rapi pada rangka penopang. Setiap batangan perak ditandai tingkat kemurniannya hingga 4 angka di belakang koma. Yang lebih mencengangkan lagi adalah zona logam khusus di sudut area. Di sana bertumpuk kristal unsur langka dari urat tambang lapisan dalam,
Bentuknya tak beraturan dengan warna-warna aneh. Ada yang memancarkan cahaya biru redup. Ada yang di bawah cahaya menampilkan struktur pembiasan berlapis. Menurut laporan pemindaian, di dalamnya bukan hanya terdapat logam golongan platina yang sangat langka di bumi, tetapi juga beberapa biji induk paduan jenis baru yang belum pernah ditemukan di bumi. Strukturnya sangat mirip dengan sebagian material yang digunakan peradaban penjara pasir. Semua ini kalian gali dalam 2 tahun ini. Zhang Yi, bahkan sebagai orang yang telah melihat banyak peristiwa besar, tak bisa menahan diri untuk menghirup napas dalam. Efisiensi peleburan ini benar-benar keterlaluan.